Begitu juga ketika pulang dari kantor. Sampai di rumah, layar televisi yang dilihat terlebih dahulu bukan anak istri. Akibatnya, hubungan antar anggota keluarga renggang dan satu sama lain asik dengan layarnya masing-masing. Ini baru dalam rumah tangga sendiri, apalagi dengan tetangga. Mungkin bertemu tetangga hanya ketika bendera kuning atau tanda kematian berdiri di depan rumah tetangga. Ketika itu kita baru sadar ada anggota tetangga yang wafat. Dengan sedikit basa-basi kita membesuk sebentar sebelum pergi ke kantor. Teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang juga ibarat orang yang betah tinggal di samping kandang ayam tadi. Saking asiknya dia tidak sadar bahwa teknologi layar membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditayangkan televisi, apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata dan visual. Tuntunan melarang penayangan acara Smackdown di salah satu stasiun televisi adalah suatu contoh betapa besarnya akibat acara tersebut bagi kepribadian anak sekolah dasar dan menengah yang meniru apa yang mereka tonton dan tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya menjadi emas. Ternyata ketika keinginannya dikabulkan, dia tidak semakin senang, tetapi makin gelisah, bahkan gila. Sebab tidak saja rumah dan isi yang menjadi emas, tetapi istri dan anak yang disentuhnya menjadi emas, sehingga sang raja akhirnya meratapi nasib yang kesepian tanpa ada makhluk hidup yang mendampinginya. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia. Ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan ketersandingan baru, yakni itu rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Contoh, penemuan televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Layar kemudian menjadi teman setia. Bahkan kita lebih memerhatikan layar dibandingkan istri dan anak sekalipun. Bayangkan, hampir setiap bangun tidur kita menekan tombol televisi untuk melihat layar. Pergi ke kantor, tekan tombol handphone, melihat layar untuk ber-SMS ria atau main game. Sampai di kantor sudah tersedia layar komputer atau layar televisi. Tentang krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan adalah skala besar terus saja mengganggu perdamaian dunia. Pada tahun 2016, perang saudara di Suriah dan Yaman, serangan terhadap kaum Rohingya di Myanmar, teror yang dilancarkan Islamic State dari Pakistan hingga Jerman, menyentak kesadaran kolektif komunitas internasional. Semua ini merupakan kekerasan yang mengungkapkan realitas global saat ini dengan potensi dampak besar terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Lebih dari 60 juta orang menjadi pengungsi dengan darurat kemanusiaan yang kompleks saat ini, melebihi kemampuan dunia internasional pasca perang dingin memahami dan mengatasi pembantaian, teror, dan tindakan anti kemanusiaan dan lainnya. PBB dan kelompok-kelompok regional telah berupaya keras
tetapi mereka gagal mencegah terjadinya proliferasi tradisi kemanusiaan ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang agama dan ilmu, di mana sumber kebenaran ilmu dan filsafat adalah sama. Keduanya dari manusia itu sendiri, dalam arti pikiran, pengalaman, dan intuisinya. Oleh karena itu disebut juga horizontal dan imamen. Sumber kebenaran agama adalah datangnya dari Allah yang ada di langit. Karena itu disebut vertikal dan transendental. Pendekatan kebenaran ilmu pengetahuan dengan jalan riset, pengalaman, dan percobaan sebagai tolak ukur. Pendekatan kebenaran filsafat dengan jalan perenungannya akal, budi dan budi murni manusia secara radikal tanpa pertolongan Allah. Pendekatan kebenaran agama dengan jalan berpatokan kepada wahyu Allah yang dimana dimodifikasikan dalam kitab suci Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kepercayaan merupakan titik tolak dalam agama dan lewat pengkajian selanjutnya dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan dan rasa tak percaya. Ilmu pengetahuan mulai mengkaji dengan riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai kepada kebenaran yang faktual. Tujuan ilmu pengetahuan hanyalah bersifat teoritas demi ilmu pengetahuan dan umumnya. Tujuan filsafat adalah kecintaan kepada ilmu pengetahuan yang bijaksana dengan hasil kedamaian dan kepuasan jiwa yang sedalam-dalamnya. Tujuan agama kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, keselarasan, keridoan, atau keselamatan dalam istilahnya salam, seperti ucapan Allah pada ahli surga di akhirat. Mungkin sampai sinilah yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tantangan manusia dan ilmu pada masa depan, di mana pada bagian manusia dan masa depan, agama, ilmu dan pengetahuan dan juga masa depan. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan yang religius yang unsensible dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Pada tingkat praktis, agama kuno memiliki apresiasi terhadap kehidupan yang lebih dan ingin mengacu pada kejiwaan yang lebih ksatria dan mulia. Kemudian, agama modern mewakili sifat egoistis manusia terhadap lingkungannya. Jika bukan memamerkan cara mengesahkan keserakahan sekadar untuk tidak dianggap kuno. Semangat yang berlebihan dalam beragam justru merugikan dan merusak makna dari agama itu sendiri. Di satu pihak, penerapan rasionalitas dalam agama yang dilakukan oleh mereka yang ingin memodernisasi agama agar sesuai dengan kemajuan zaman atau berpretensi untuk membersihkan agama dari berbagai bid'ah akan memiskinkan agama sekadar pelayanan pada materialisme, karena rasionalitas hanya dapat bekerja pada wilayah logis yang menyebabkan spekiabel dan wilayah reduktif dari pengetahuan manusia, di mana wilayah rasionalitas harus bekerja dua kali dan dengan demikian mengingkari dirinya. Di pihak lain, religius tidak dapat direalisasi secara paksa karena hanya akan memuaskan perasaan pada manusia belaka. Visualisasi yang bagaimanapun tentang Tuhan hanya menghasilkan patung Tuhan. Tetapi agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi itu turut mempengaruhi perkembangan dunia itu sendiri, dan dengan cara demikian juga mempengaruhi jalannya sejarah. Persepsi-persepsi itu menentukan pula cara manusia menundukkan dirinya di dunia. Sebaliknya juga, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus, di mana pola-pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Manusia merupakan makhluk yang future-oriented, di mana tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk
memprediksi persoalan-persoalan pada masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kenyamanan manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan demi mencapai masa depan yang lebih baik. Mati syahid dalam Islam adalah bentuk dari suatu kematian yang diharapkan, karena seseorang yang mati syahid akan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Dalam beberapa sekte agama Kristen ekstrem, kematian dipercepat mampu mengantarkan seorang langsung menuju surga. Namun, dalam pandangan agama lain mengenai hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan manusianya hilang. Ketika manusia masih memiliki keinginan dan kembali ke dunia dalam bentuk lain. Namun, jika dia mampu menghilangkan semua sifat dan keinginannya, saat itu tujuan dan kesempurnaan hidup tercapai. Ada juga yang berpandangan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dan tenang di alam sana yang disebut dengan syurga. Sehingga bagi orang yang sudah membekali dirinya untuk berperangkat ke alam sana, tidak akan takut menghadapi mati. Ibaratnya prajurit yang akan pergi perang, semua persiapan sudah lengkap sehingga dia amat percaya diri dalam menghadapi musuh. Dalam kerangka itu, agama ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan bagi hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup masa depan dunia ini. Penemuan uap dan listrik adalah bagian dari persiapan untuk anak cucu, menurut James Watt dan Thomas Alva Edison. Mereka tidaklah menikmati hasil karyanya. Kalaupun dinikmati, tidak semaksimal dan tidak sama dengan apa yang kita nikmati sekarang. Dan dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi, tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup atau perfection of excellence. Banyak kaum rasionalitas yang materialistis menganggap bahwa abad modern, abad ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang adalah puncak dari peradaban kebudayaan manusia. Karena dengan akal tajamnya manusia modern dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan, dan menganggap manusia zaman dahulu lebih rendah dari peradaban kebudayaannya. Karena telah diliputi oleh kehidupan yang rasional, tahayul, dan terbelenggu oleh kepercayaan agama yang dogmatis, maka ilmu pengetahuan dan teknologi memakai rasio atau akal yang tajam, serta kerohanian kejiwaan agama yang memakai intuisi atau wahyu sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenarannya dan menghayati hakikatnya.